Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 Al-Batani SD Islamiyah 1 Pusaka. Apa kabar kalian? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika dengan materi pelajaran yang sudah Pak Guru tulis, yaitu pecahan senilai. Oke? Kalian sudah siap? Di kelas 3 kalian sudah mempelajari tentang pecahan. Yang kali ini yang akan kita pelajari yaitu pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda namun memiliki nilai yang sama. Jadi dituliskan dalam bentuk pecahan, bisa dalam pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, tapi masih memiliki nilai yang sama. Di kelas 3 kalian sudah mempelajari tentang pecahan. Ini sudah Pak Guru gambarkan 3 buah gambar persegi yang dengan nilai aksiran masing-masing nilainya adalah setengah. Nah, bagaimana pecahan senilai itu? Jadi pada gambar pertama ini ada 2 bagian, yang diaksir hanya 1 bagian, jadi nilainya 1/2. Nah, di gambar kedua, bagaimana kalau misalnya Pak Guru bagi Pak Guru tambahin lagi garis. Jadi berapa nilainya? Dengan kotak bagiannya ada 4, yang diaksir ada 2. Jadi nilainya adalah 2/4. Nah, 2/4 ini senilai dengan 1/2. Bisa kita lihat bagian yang diaksir sama besar, bagian totalnya juga sama besar, sama-sama 1/2. Jadi pecahan 2/4 itu senilai dengan 1/2. Bagaimana kalau misalnya ini jadikan ini? Diberi garis tambahan. Sekarang ada 3 kotak yang diarsir. Dari seluruh bagiannya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari totalnya adalah 6. Jadi nilainya 3/6. Apakah ini senilai? Ya. Jadi nilai pecahan 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai lagi dengan 3/6. Menentukan pecahan senilai sebetulnya bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan berupa gambar, dan nanti cara yang kedua nanti berupa perhitungan. Nanti kita sama-sama simpulkan cara mana yang menurut kalian lebih mudah, menurut Pak Guru juga lebih mudah. Oke? Sekarang kita masuk ke menentukan pecahan senilai dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara perhitungan. Ini sudah Pak Guru tuliskan di papan tulis, ada 1/2. Nah, menentukan pecahan senilai itu bisa dengan pecahannya dikalikan dengan angka yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh 1/2, pecahan senilainya adalah bisa dilakukan dengan dikali 2, pembilang dikali 2, penyebut dikali 2, dikalikan dengan angka yang sama. Kenapa ini dikalikan dengan angka yang sama? Karena 2/2 itu nilainya 1. Jadi berapapun angka dikalikan 1 itu tidak mengubah nilai angka tersebut. Jadi 1/2 dikali 1 hasilnya tetap 1/2. 2/2, 1/2 dikali 2/2 hasilnya juga tetap 1/2. Sekarang kita hitung 1 dikali 2, 2 dikali 2. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Sama kayak
di gambar tadi sebelumnya. Contoh lagi, misalnya kita kalikan dengan 3/3. Ya, ingat 3/3 itu nilainya 1. 1 dikali 3, ingat ya, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3/6 sama kayak di gambar sebelumnya. Ini yang terakhir tadi. Pak, dikali 100/100 boleh Pak? Boleh, kalian bebas memilih angkanya. Mau dikali 1 juta per 1 juta juga gak apa-apa. Yang penting kalian kuat hitungnya. Oke, sekarang kita ke angka selanjutnya, 2/3 misalnya. 2/3 kita tulis dulu, lalu misalnya kita kalikan 2/2. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Maka 4/6 nilainya sama dengan 2/3. Contoh lagi, 2/3 kita kalikan dengan 5 misalnya. Ya boleh, bebas. 10/11. Begitu? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tadi sebelah sini kita perkalian, kita kalikan dengan angka yang nilainya 1, bisa juga pecahan senilai digabungkan dengan pembagian. Waduh, ini yang biasanya kalian pada susah ya. Contohnya Pak, contohnya 16/20. 16/20 pecahan senilainya bisa kalau kita kalikan kali 2 kali 2, 32/40, nilainya tambah besar. Tapi gimana kalau misalnya ternyata soalnya pilihan ganda dan nggak ada jawaban 32/40, jawabannya angkanya kecil-kecil. Nah, pecahan senilai bisa dilakukan, ditentukan dengan cara pembagian. 16 dan 20 sama-sama bisa dibagi berapa? Betul, sama-sama bisa dibagi 2. Maka 16 bagi 2 8, 20 bagi 2 10. Atau dibagi dengan angka yang lain, sama-sama bisa dibagi 4. 16 bagi 4, 20 bagi 4, hasilnya 4/4. Jadi 16/20 itu nilainya sama dengan 8/10, nilainya sama dengan 4. Nah, kita tadi sudah melakukan menentukan pecahan senilai dengan cara gambar dan juga dengan cara perhitungan. Mana yang lebih mudah? Kalau angkanya kecil, lebih mudah pakai gambar. Tapi gimana kalau ini angkanya besar? Contohnya ini 16/20, nggak mungkin kalian menggambar kotak-kotakin sampai 20 kotak. Makanya ada perhitungannya. Kalau awal-awal boleh pakai kotak, boleh pakai gambar. Kalau yang sudah semakin paham harus pakai perhitungan. Jadi syaratnya biar bisa pecahan senilai, kalian harus bisa perkalian dan juga pembagian. Sekarang akan kita bahas salah satu soal di tugas kalian yang kemarin. 48/72. Berapa pecahan yang senilai dengan 48/72? Kalau misalnya kita pakai kali, wah angkanya tambah besar nanti, pusing. Maka yang kita gunakan adalah pembagian. Dibagi berapa? Ini maaf salah. Dibagi berapa? Kita bagi 2 dulu. Cari angka yang paling mudah dulu, 2. Kalau 2 nggak bisa baru 3. Jadi dicari ya, dipilih-pilih. Ini 48 bagi 2, 72 dibagi 2. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 72 dibagi 2 36. Maka 24/36 senilai dengan 48/72. Selanjutnya bisa dibagi berapa lagi? Dibagi 3.
48 dibagi 3 hasilnya adalah 16. 72 dibagi 3 24. Apakah masih ada pecahan lain yang senilai dengan 48 per 72? Masih. 48 dibagi 4 72 dibagi 48 dibagi 4 12, 72 dibagi 4 15 sama 3 18. Apa sih Pak gunanya pecahan senilai Pak? Nah, dalam pecahan senilai gunanya apa? Nanti agar dalam materi penyederhanaan pecahan kita sudah menguasai, jadi akan mudah nanti dalam menyederhanakan pecahan. Jadi bila kita tulis ini 48 per 72 sama dengan 24 per 36 sama dengan 16 per 24 sama dengan 12 per dan seterusnya. Ini kalau diteruskan ya bisa 6 per 9, bisa 2 per 3. Lo sama ini ya? Ya sama. Jadi nanti nomor 1 dan nomor 10 itu sama nilainya, senilai. Belum? Kalau belum silakan chat ke Ustazah Novi kan. Dan semoga apa yang sudah Pak Guru paparkan bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, dalam pelajaran matematika kalian harus bekerja keras. Tidak ada yang namanya jalan singkat. Pelajari dengan baik materi di kelas 4 karena nanti berguna saat kalian di kelas 5. Dan nanti berguna lagi saat kalian di kelas 6. Jadi tanya kalau kalian masih bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.